Pagi, salam sehat, salam bahagia, Viva NKRI. Ada salam baru ya, supaya kita lebih semangat. Baik, saudara, bapak ibu sekalian, hari ini kita akan membahas materi hukum pidana lanjut, yaitu bab terakhir tentang alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana ini, atau di dalam bahasa Belanda itu strafrechtelijke, ini adalah alasan yang memungkinkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana tetapi kemudian dia tidak dikenakan sanksi pidana. Kenapa tidak dikenakan sanksi pidana? Pertama, karena perbuatan yang dilakukannya tidak memenuhi rumusan delik. Atau yang kedua, orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, alasan-alasan penghapus pidana ini dapat terjadi karena pertama, tidak adanya perbuatan melawan hukum atau tidak ada perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan yang kedua adalah tidak adanya kesalahan. Atas dasar itulah kemudian ilmu hukum pidana membedakan alasan penghapus pidana dalam dua bagian besar, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Kita akan bahas satu persatu. Alasan pembenar yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukumnya. Artinya, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu bukan dibenarkan sebetulnya, tetapi perbuatannya seolah-olah dibenarkan, sehingga tidak masuk dalam ajaran melawan hukum. Nah, alasan ini kemudian dibenarkan. Misalnya contohnya apa? Contohnya ada 4. Yang pertama adalah overma atau daya paksa. Yang kedua, bela paksa atau nudbir atau notustan. Yang ketiga, melaksanakan perintah jabatan. Dan yang keempat, melaksanakan perintah undang-undang. Melaksanakan alasan pembenar ini, tadi alasan pembenar yang umum ini, yang namanya daya paksa atau overmah itu diatur dalam pasal 48. Kemudian yang namanya bela paksa atau notustan atau nudbir itu diatur dalam pasal 49. Dan melaksanakan perintah undang-undang diatur dalam pasal 50, serta melaksanakan perintah jabatan diatur dalam pasal 51. Nah, alasan pembenar ini terdiri dari alasan pembenar umum dan pembenar khusus. Yang 4 tadi adalah masuk dalam alasan pembenar yang umum. Sedangkan alasan pembenar yang khusus adalah terdiri dari dokter dan para saksi atau para wasit yang menghadiri perkelahian tanding. Kita tahu bahwa perkelahian tanding ini tidak boleh, sudah dihapuskan oleh undang-undang. Tetapi kalau perkelahian tanding itu dengan dasar, dengan alasan untuk olahraga, itu diperbolehkan. Nah, asas yang menyimpanginya namanya adalah asas voluntas injuria. Nah, artinya pertandingan atau perang tanding, perkelahian tanding itu diperbolehkan asal ada wasit atau ada saksi, ada dokternya. Nah, inilah yang biasa terjadi di dalam pertandingan yang seolah-olah seperti perkelahian tanding, tetapi ini adalah dalam kategori olahraga. Yang berikutnya adalah pencemaran demi kepentingan umum karena terpaksa. Ya, misalnya pencemaran itu atau penistaan itu diatur dalam pasal 310 dan seterusnya. Nah, ini adalah masuk dalam delik aduan. Orang bisa dibenarkan dia melakukan penistaan kalau memang itu untuk kepentingan umum. Ya, kalau untuk kepentingan pribadi tidak boleh. Nah, apa yang dimaksud kepentingan umum? Kepentingan umum misalnya ketika seorang jurnalis menceritakan atau memberitakan mengenai satu kronologis yang menyangkut hak privasi seseorang. Itu tidak berarti dia mencemarkan nama baik atau dia menista atau memfitnah,
tetapi itu adalah dalam kapasitas dia memberikan informasi publik kepada seseorang. Misalnya seorang pejabat diduga melakukan korupsi, kemudian ditangkap oleh KPK misalnya, kemudian diberitakan di berbagai media. Nah, itu adalah pencemaran demi kepentingan umum. Yang berikutnya adalah yang dihina dengan putusan hakim. Nah, yang dihina dengan putusan hakim ini seperti apa? Misalnya ada seseorang pelaku kemudian dijatuhi vonis oleh hakim 2 tahun penjara misalnya. Nah, tidak berarti bahwa hakim itu sudah menghina yang bersangkutan dengan menjatuhkan vonis, tetapi vonis itu dijatuhkan adalah demi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Nah, kemudian alasan pembenar ini juga, saudara, ada yang diatur di luar undang-undang. Kalau yang tadi semuanya itu diatur dalam undang-undang, ini ada lagi alasan pembenar diatur di luar undang-undang. Apa itu? Yang pertama adalah Ibu pernah menjelaskan dalam ajaran melawan hukum dalam fungsi yang negatif ares dokter hewan. Anda pelajari lagi, Anda buka kembali, Anda ingat kembali apa itu ares dokter hewan. Nah, ini adalah alasan pembenar di luar undang-undang. Yang kedua adalah kewenangan jabatan. Misalnya seorang apoteker atau seorang penyelidik ilmiah, misalnya seorang apoteker dia memberikan obat berdasarkan resep dari dokter, di mana obatnya itu mengandung narkotika atau nafsa. Nah, artinya dokter itu dia tidak melakukan perbuatan melawan hukum undang-undang narkotika, karena dia dalam rangka memberikan itu sesuai dengan resep dokter untuk pengobatan atau untuk kesehatan. Atau misalnya penyelidikan ilmiah, seorang calon mahasiswa kedokteran yang melakukan pembedahan mayat misalnya, dia ingin tahu bagaimana jantung ada di mana, terus ginjal ada di mana. Nah, ketika mayat itu dibedah tidak berarti dia merusak organ tubuh atau merusak mayat. Itu adalah alasan pembenar di luar undang-undang. Satu lagi adalah alasan pembenar di luar undang-undang itu adalah hukuman disiplin. Hukuman disiplin itu misalnya yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak. Di dalam undang-undang perlindungan anak kan dikatakan bahwa setiap anak itu harus dilindungi. Nah, tetapi kalau orang tua misalnya mencubit dalam kapasitas dia mendidik anaknya supaya anaknya tidak berbohong, supaya anaknya tidak nakal, itu dibenarkan oleh hukum karena untuk mendidik. Ya. Nah, oleh karena itu tidak bisa si anak itu kemudian melaporkan kepada penyidik bahwa dia sudah dianiaya oleh orang tuanya. Nah, berikutnya yang kedua adalah alasan pemaaf. Nah, alasan pemaaf ini ada 2 alasan pemaaf ini juga. Ada alasan pemaaf umum dan nanti ada alasan pemaaf khusus. Nah, alasan pemaaf umum ini adalah didasarkan pada kualitas atau keadaan tertentu. Misalnya tidak mampu bertanggung jawab yang diatur dalam pasal 44, tidak mampu bertanggung jawab sepenuhnya. Itu diatur dalam pasal 44 KUHP. Seorang anak di bawah umur, anak yang cacat jiwanya, anak yang debil, anak yang kuratil, yang idiot, yang tidak normal, ketika dia melakukan perbuatan melawan hukum, maka itu dimaafkan oleh hukum. Jadi artinya kesalahannya yang dimaafkan, bukan perbuatan melawan hukumnya. Perbuatan melawan hukum tetap ada, tetapi kesalahannya yang dihapuskan. Nah, yang kedua dalam daya paksa dalam arti sempit. Jadi daya paksa itu bisa masuk alasan pembenar, bisa masuk alasan pemaaf. Yang namanya alasan pembenarnya adalah dalam arti yang khusus tadi, tetapi kalau alasan pemaafnya dalam arti yang sempit. Kemudian bela paksa yang melampaui batas. Bela paksa itu diatur dalam pasal 49. Kalau alasan pembenar itu pasal 49. Ayat 1, tapi alasan pemaafnya pasal 49 ayat 2. Nanti kita akan bahas ini. Dan yang ketiga adalah perintah jabatan yang tidak sah. Nah, kemudian ada lagi alasan pemaaf khusus, yaitu memperlancar perubahan ketatanegaraan. Jadi ketika orang mau melakukan kampanye misalnya ya, tim sukses melakukan persiapan kampanye,
Tidak berarti dalam kapasitas dia mau subversi, tetapi dia adalah dalam rangka untuk mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam rangka pilkada, pilpres atau sebagainya. Nah, kemudian pembujukan kembali yang gagal, mislead it locking, nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiganya, tidak melaporkan kepada yang berwajib apabila ada orang ingin melakukan kejahatan. Dan yang keempat adalah perbuatan pencurian antar suami istri. Nah, ini alasan pemaaf khusus. Kenapa? Karena tidak mungkin di dalam satu keluarga ada suami istri saling mencuri. Nah, kemudian ada alasan pemaaf di luar undang-undang juga ada, yaitu kalau tidak ada kesalahan sama sekali. Tidak ada kesalahan sama sekali artinya ada kekeliruan, ada dualing, ada mistake, ada error misalnya. Nah, kemudian adalah alasan pidana putatif. Nah, sekarang Ibu jelaskan apa yang dimaksud dengan daya paksa. Daya paksa atau overmah tadi bisa masuk dalam alasan pembenar, bisa juga dalam alasan pemaaf yang khusus. Bela paksa ini saudara, atau daya paksa ini atau overmah itu diatur dalam pasal 48. Syaratnya apa atau pengertiannya apa daya paksa? Daya paksa itu artinya adalah setiap kekuatan atau setiap paksaan atau setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Itu namanya daya paksa. Jadi kalau kita mendapatkan tekanan, kita mendapatkan ancaman, kita mendapatkan paksaan yang kita sendiri tidak bisa melawan, maka itu masuk daya paksa. Nah, daya paksa ini dibagi dua, yaitu ada daya paksa absolut, vis absoluta, dan ada daya paksa relatif atau vis compulsiva. Daya paksa absolut atau vis absoluta adalah daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan baik secara fisik maupun psikis. Misalnya apa? Bencana. Ya, bencana alam atau misalnya wabah, ini juga sama. Ini adalah daya paksa yang absolut. Kalau daya paksa yang relatif artinya daya paksa itu masih dapat ditahan sebetulnya, tetapi kita tidak mampu untuk melakukannya. Ya, misalnya ketika kalau orang misalnya mau dijamret gitu ya. Nah, itu kan tidak mungkin kita pasrah begitu saja. Tetapi tentunya kita mempertahankan. Ketika kita mempertahankan tas yang mau dijamret itu, nah, kita misalnya berontak dan kebetulan si perampas atau si pencopet itu terkena tendangan, nah maka itu adalah menendangnya, itu adalah dalam kapasitas terpaksa kita melakukan. Jadi daya paksa ini dibagi 3 bentuk. Yang pertama adalah pertentangan antara 2 kepentingan hukum. Jadi di sini ada pertentangan antara 2 kepentingan hukum. Ini ada contoh kasus Papan Karniendes. Ini Ares yang terkenal sekali. Seorang sarjana hukum harus tahu ini sejarahnya. Kasusnya begini saudara. Ada seorang Yunani namanya Karniendes. Nah, kemudian Karniendes ini sedang dalam kapal yang kapalnya pecah. Ya, di tengah laut kapalnya, bukan di laut, bukan di darat. Jadi kapal itu pecah di tengah laut sehingga Karniendes berenang. Dia menyelamatkan diri. Ketika Karniendes sedang berenang, dia melihat ada seorang sesama penumpang yang asalnya dari kapal tersebut sedang ada di atas sebilah balok. Misalnya ini balok, ada di atas sebilah balok. Nah, kemudian Karniendes ingin naik di situ karena dia tidak usah berenang lagi. Nah, tetapi balok ini hanya mampu dinaiki oleh 1 orang. Kalau dinaiki 2 orang, dua-duanya akan tenggelam. Sehingga terjadilah perkelahian dan perebutan. Dan Karniendes berhasil merebut balok tersebut sehingga dia selamat naik balok ke darat tanpa berenang. Sementara orang yang dari awal ada di atas balok, dia harus berenang. Sesampainya di darat, dia lapor bahwa dia nyaris dibunuh oleh Karniendes. Pada peradilan tingkat pertama, Karniendes dihukum, dipidana. Tetapi pada tingkat kasasi, Karniendes dibebaskan. Dasar pertimbangan hakimnya karena ada pertentangan antara 2 kepentingan hukum. Kepentingan hukum yang pertama adalah setiap orang wajib melindungi dirinya sendiri dan atau orang lain. Jadi orang lain itu yang kedua.
Jadi yang pertama harus melindungi diri sendiri dulu. Sehingga di situ ada pertentangan, kepentingan hukum menyelamatkan diri sendiri atau kepentingan hukum menyelamatkan orang lain. Dalam posisi seperti ini, setiap orang punya logika, pasti akan menyelamatkan diri sendiri dulu. Kecuali kalau itu yang ada di atas balok itu adalah misalnya orang tua, anggota keluarga dan sebagainya, itu lain lagi. Tapi ini kan orang lain. Nah, sehingga di sini Karnientes dibenarkan. Nah, inilah yang terkenal dengan ares papan Karnientes. Yang kedua, pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Ini contoh yang terkenalnya adalah option ares tahun 1932 di negeri Belanda atau ares kacamata. Kasus posisinya begini, saudara. Ini hampir sama dengan sekarang. Tapi kalau dulu tidak ada istilah lockdown. Jadi dulu dan bahkan sampai sekarang di negeri Belanda itu ada aturan pemerintah kota. Toko buka dan tutup itu harus sama. Toko itu buka jam 10 pagi, tutup jam 6 sore. Nah, satu hari, satu ketika ada seorang warga datang ke toko kacamata. Dia ingin membetulkan kacamatanya. Tetapi si warga kota tersebut datangnya menjelang toko tutup. Ya, atau mungkin sekitar jam 5 begitu menjelang toko tutup. Terus si toko kacamata itu pemiliknya menolak. Karena toko mau tutup. Karena membuat kacamata pesanan sesuai dengan kemauan itu tidak bisa sebentar, memakan waktu yang paling tidak melebihi jam 6. Berarti paling tidak 2 jam lah begitu ya misalnya. Nah, kemudian si penduduk kota itu mengatakan, kalau saya tidak menggunakan kacamata maka saya tidak bisa beraktivitas. Apalagi malam hari. Nah, dalam keadaan seperti itu akhirnya si pemilik toko kacamata itu tetap melayani penduduk yang ingin membetulkan atau membuat kacamatanya. Nah, di sini terjadi pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Kepentingan hukumnya adalah setiap orang wajib menolong orang lain, dan kewajiban hukumnya adalah setiap toko wajib mentaati peraturan dari pemerintah tata kota. Jadi di sini pemilik toko kacamata ya ada 2 yang dia langgar. Tapi dia lebih mendahulukan kepentingan hukum, yaitu menolong orang yang membutuhkan kacamata, ketimbang dia melanggar atau mentaati peraturan pemerintah kota. Nah, inilah terjadi pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Dan yang ketiga adalah pertentangan antara 2 kewajiban hukum. Pertentangan antara 2 kewajiban hukum. Misalnya, seseorang dipanggil untuk menjadi saksi di 2 pengadilan di dalam waktu yang bersamaan. Katakan misalnya si Dadap dipanggil untuk menjadi saksi di Pengadilan Negeri Cianjur dan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 10 April jam 10. Dua-duanya sama waktu dan tanggalnya. Nah, ini tidak mungkin. Karena apa? Karena Dadap bukan jin yang punya teman Om. Bukan Jun yang punya teman Om Jin. Nah, sehingga Dadap hanya memenuhi 1 kewajiban saja. Ini berarti di situ ada pertentangan antara 2 kewajiban hukum. Atau contoh lagi misalnya mahasiswa yang sudah bekerja. Pada saat pekan ujian UTS atau UAS, tiba-tiba dia mendapat tugas dari kantor harus mengikuti diklat atau harus mengikuti satu kegiatan. Nah, di satu sisi sebagai mahasiswa Anda wajib mengikuti peraturan kampus, yaitu ujian. Di satu sisi karena Anda sebagai karyawan, Anda wajib mengikuti peraturan dari kantor, yaitu ikut diklat atau dikjur. Nah, inilah yang namanya pertentangan antara 2 kewajiban hukum. Jadi daya paksa sekali lagi syaratnya harus 3. Jadi Anda jangan mengatakan misalnya, Bu maaf saya kesiangan, terpaksa Bu karena macet. Itu bukan terpaksa. Daya paksa itu syaratnya harus 3. Ada pertentangan antara 2 kepentingan hukum, pertentangan antara kewajiban hukum dan kepentingan hukum, dan yang ketiga pertentangan antara 2 kewajiban hukum. Sekarang bagaimana dengan bela paksa atau nudwir atau nutusta? Ini diatur dalam pasal 48.
48 ayat 1 itu bela paksa yang biasa. Tapi kalau pasal 49 ayat 1 itu pembelaan bela paksa yang biasa. Tapi kalau pembelaan diri yang melampaui batas, ya, bela paksa atau nudwir yang melampaui batas, nudwir ekses, itu pasal 49 ayat 2. Nah, bela paksa yang melampaui batas ini adalah syaratnya, saudara. Syaratnya adalah harus ada perasaan yang marah, emosi yang menggelegar, menggejolak begitu. Contohnya apa? Contohnya begini. Kalau ada seorang gadis misalnya mau diperkosa, apakah itu diperkosanya oleh Raffi Ahmad misalnya, atau siapalah artis Korea yang ganteng misalnya, tidak akan ada yang pasrah. Pasti dia akan melawan. Ya. Nah, kemudian ketika dia melawan, dia menemukan pisau, dia tusukan dan sebagainya, sehingga si pemerkosa itu meninggal. Nah, itu adalah namanya bela paksa. Jadi artinya ada keadaan yang keadaan jiwa yang meledak-ledak, yang emosi yang marah begitu. Nah, yang berikutnya adalah alasan berikutnya melaksanakan perintah undang-undang. Nah, melaksanakan perintah undang-undang ini diatur dalam pasal 50. Kenapa melaksanakan perintah undang-undang masuk alasan pembenar? Karena perbuatan itu memang diatur oleh undang-undang. Sehingga ketika pelaku melakukan perbuatan itu, maka dibenarkan oleh undang-undang. Contoh, ketika seorang anggota regu tembak mau melakukan eksekusi hukuman mati, ketika dia menembak itu, dia tidak akan dikenakan melakukan pembunuhan yang telah direncanakan. Pasal 340 KUHP. Tidak. Karena apa? Karena dibenarkan oleh undang-undang. Undang-undang mengatakan bahwa eksekusi hukuman mati dilakukan oleh anggota regu tembak. Nah, jadi begitu. Nah, sehingga perbuatan tersebut, perbuatan dari anggota regu tembak itu dianggap masuk akal. Yang terakhir adalah melaksanakan perintah jabatan. Perintah jabatan ini adalah perintah jabatan yang sah, saudara, yang diatur dalam pasal 51 ayat 1. Apa yang dimaksud perintah jabatan yang sah? Perintah jabatan yang sah itu kalau ada antara yang diperintah dengan yang memerintah ini mempunyai hubungan kerja. Dan hubungan kerja itu harus sah. Misalnya antara atasan dengan bawahan, antara pimpinan dengan staf, antara majikan dengan pembantu, sepanjang itu berhubungan dengan lingkup pekerjaan sesuai dengan standar operasional atau SOP pekerjaan. Jadi kalau pimpinan melaksanakan atau meminta stafnya atau bawahannya untuk melaksanakan satu pekerjaan yang sesuai dengan SOP, maka itu artinya masuk perintah jabatan. Contoh, kalau misalnya seorang anggota reserse diperintahkan oleh komandannya untuk menangkap seseorang yang diduga melakukan pembunuhan misalnya. Nah, artinya ketika dia melakukan penangkapan itu bukan berarti dia melakukan perampasan kemerdekaan, tetapi dia dalam rangka melaksanakan perintah jabatan karena ada tugas dari atasannya. Jelas ya? Nanti kalau tidak jelas kita diskusi di dalam forum diskusi. Nah, sekarang yang terakhir adalah alasan penghapus di luar undang-undang. Alasan penghapus di luar undang-undang ini diatur pertama dalam jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Contohnya Ares Dr. Hewan. Ya, ini Ares Khohrat di Kota Hisham tahun 1933. Atau juga ada alasan penghapus di luar undang-undang itu kalau yang bersangkutan tidak ada kesalahan sama sekali. Biasa disingkat taksi. Pertanyaannya mungkin nggak Bu ada taksi? Mungkin. Kalau misalnya ternyata ada human error, salah tangkap. Atau misalnya di situ ada kesesatan hukum. Ternyata yang dilakukannya bukan perbuatan melawan hukum. Contoh anggota regu tembak tadi.
Kalau dia dibawa ke pengadilan, kemudian dia didakwa oleh keluarga yang dieksekusi tadi, maka pasti putusannya pelaku eksekusi itu adalah taksi, tidak ada kesalahan sama sekali, karena dia tidak ada kehendak untuk melakukan pembunuhan, melainkan dia melaksanakan perintah undang-undang dan perintah jabatan. Nah, yang terakhir adalah kalau itu menggunakan alasan pembenar, contohnya hukuman disiplin. Apa itu hukuman disiplin? Hukuman disiplin itu hukuman yang diterapkan kepada seseorang yang ada hubungannya dalam rangka untuk membentuk disiplin. Contoh, kalau orang tua misalnya, orang tua tadi menampar, bahkan sampai menampar anak, bukan dalam arti penganiayaan, tetapi itu adalah dalam rangka mendidik. Guru misalnya menyuruh push up karena muridnya bandel. Saya sebagai dosen kemudian mengeluarkan mahasiswa yang tidak mau mendengarkan kuliah. Walaupun Anda sudah bayar uang kuliah lunas, saya punya hak di kelas untuk mengeluarkan Anda kalau Anda misalnya tidak mau mendengarkan kata-kata saya atau Anda mengganggu ketertiban di kelas. Nah, ini adalah alasan pembenar di luar undang-undang. Nah, atau misalnya hal-hal yang lain. Nah, inilah saudara alasan-alasan penghapus pidana. Jadi kesimpulannya ada dua alasan penghapus pidana, ada alasan pembenar, ada alasan pemaaf. Dua-duanya sudah Ibu jelaskan, dan dengan kata lain, dua-duanya sudah Ibu berikan materi ini kepada saudara, dan materi hukum pidana ini sudah selesai. Kalau nanti ada pertanyaan, kalau ada yang belum jelas, boleh kita sambung di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Akhir kata, terima kasih. Ini adalah kuliah terakhir. Mudah-mudahan pada saat puas nanti Anda semua sehat, semua sudah bayar uang kuliah. Jangan lupa uang kuliah. Nah, kemudian nanti hasilnya lulus. Terima kasih. Mohon maaf menjelang Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita bisa dipertemukan di bulan Syawal yang akan datang dalam kondisi yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.